Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari PT Mulia Husada Jaya, di mana kami adalah channel partner dari GE Healthcare yang sudah menjual ultrasound lebih dari 30 tahun. Baiklah, customer GE di Indonesia masih di sini di channel kita yaitu di MHJ Ultrasound. Kami dari tim divisi ultrasound akan sedikit memberikan informasi mengenai salah satu fitur yang ada di venue family atau di point of care segmen daripada uh, sebuah salah satu unit ataupun yang ada di GE Healthcare. Baiklah, customer GE di sini saya akan menjelaskan mengenai shoulder diagram yang dimana fungsi dari pemeriksaan ini adalah salah satu fitur visual interaktif yang membantu dokter mengidentifikasi area bahu secara lebih mudah dengan panduan anatomi yang lebih jelas. Fitur ini juga dirancang untuk mempercepat dokumentasi, mempermudah komunikasi klinis, serta meningkatkan akurasi dalam pencatatan temuan pemeriksaan pada ultrasound. Baiklah, di sini kita lihat di layar adalah ada beberapa kata atau singkatan yang biasanya ada pada tendon ataupun otot, baik itu normal atau kondisinya yang ada effusion, ada tear, mungkin ada calcification, ada bursitis, ada tendonopathy, ada dislocation, dan lain-lain. Nah, step-stepnya adalah sebagai berikut. Kita isi dulu data pasien, kemudian pilih preset, bisa menggunakan probe linear, dan pilih untuk pemeriksaan shoulder atau MSK. Kemudian kita di sini bisa adjust atau maaf, kemudian kita masukkan picture shoulder diagramnya. Setelah selesai melakukan scanning pada bahu, pilih dan dokter bisa freeze, pilih juga untuk area bahunya, scanning terlebih dahulu, anatomi akan muncul yang ada di layar, sentuh klik pada anatomi bahu yang sesuai dengan lokasi temuan. Jadi ketika dokter sudah melakukan scanning, dokter bisa mengklik adjust kata atau kalimat yang sudah ada pada di select finding, apakah temuan dokter ini termasuk normal, atau itu ada effusion atau ada cairan, atau ada tear atau partial full thickness, atau ada tendinopathy atau calcification atau burtis atau dan lain-lain. Nah, option tendon atau otot, jika pemeriksaan mengenai tendon atau otot, pilih struktur yang lebih spesifik, yaitu seperti supraspinatus tendon, atau infraspinatus tendon, atau subscapularis tendon, atau bicep tendon, atau bisa pilih otot atrofi atau strain. Nah, dokter bisa meng-save hasil yang sudah dilakukan scanning tadi. Kemudian dokter bisa pilih tanda secara otomatis akan muncul pada shoulder daripada diagram. Semua hasil scanning itu akan tersimpan pada layar di review dan dokter bisa memilih mana saja yang sudah dokter lakukan untuk scanning. Baik, di sini kita lihat di layar, dokter bisa lihat di sebelah kiri itu ada tanda untuk mengguiding atau memberikan panduan area tendon mana yang dokter bisa lakukan scanning, kemudian ada anatominya juga dokter bisa dipandu, dan bagaimana cara penggunaan dari probe tersebut. Mau diarahkan ke longitudinal atau ke transversal. Jadi, fitur ini sangat membantu sekali untuk dokter-dokter pemula, terutama untuk dokter-dokter dari emergency atau dokter saraf atau dokter radiologi yang baru saja lulus dan bisa digunakan dengan panduan yang sudah ada di sebelah kiri dari layar. Nah, di sini kita lihat juga di layar, ini adalah hasil beberapa yang sudah di-scanning, oke. Dokter juga bisa mengecek lagi ketika dokter sudah melihat hasil di review, kemudian hasilnya kurang bagus, dokter bisa mengulang lagi dengan cara klik tombol yang ada di select finding, dan di situ dokter bisa mencari mana yang perlu mau dokter ulang. Jadi dokter bisa save 1, 2, atau lebih gambar, dengan begitu nanti dokter bisa memilih mana gambar yang lebih baik mau dipakai. Nah, fitur shoulder diagram di venue ini sangat membantu dalam mendokumentasikan hasil USG shoulder dengan cepat, jelas, dan lebih visualisasi. Juga sangat mempercepat dalam pembuatan laporan. Nah, shoulder diagram juga dapat ditunjukkan langsung kepada pasien untuk menjelaskan lokasi kelainan yang ada pada tendon. Dapat juga digunakan sebagai dokumentasi standar dalam laporan media. Sini kita lihat.
Pemeriksaannya kita select hasil pemeriksaan mana yang sekiranya memang posisinya mau diulang atau mau diambil. Nah, di sini kita lihat dari hasil pemeriksaan tadi, jangan lupa dokter untuk bisa men-setting dipnya, gainnya, frekuensinya, ataupun untuk posisi dari fokus numbernya. Nah, di sini kita lihat di reviewnya, sini dokter bisa memilih, dokter bisa save berupa capture gambar, dokter juga bisa save berupa scene. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang dokter perlukan saja. Ketika dokter save scene, gambar akan pada saat play dia akan muncul pada hasil gambaran berupa dia akan bergerak. Nah, fitur yang kedua adalah yang sangat membantu pada shoulder diagram adalah follow up tool, di mana fitur ini pada ultrasound yang ada di venue yang memang digunakan untuk membandingkan hasil pemeriksaan sebelum dan pada saat pemeriksaan saat ini secara cepat, konsisten, dan akurat. Fungsi utama dari follow up tool adalah satu, reproducibility, yaitu membantu dokter memeriksa area yang sama pada pasien dari waktu ke waktu, jadi dokter bisa melakukan pemeriksaan secara step dan berkala. Konsistensi, yaitu mengurangi variasi posisi probe antara pemeriksaan pertama dan berikutnya. Tracking perkembangan pasien sangat berguna pada pasien dengan kondisi kronis atau perawatan intensif, yaitu di ICU, muskuloskeletal, injury, effusion monitoring, dan lain-lain. Cara kerjanya sangat singkat dokter, ambil gambar vital baseline pemeriksaan pertama pasien, simpan hasil gambar dengan pengaturan probe dan posisi tertentu. Yang ketiga, pada pemeriksaan selanjutnya, aktifkan follow up tool, sistem akan menampilkan gambar referensi sebelum di layar. Sesuaikan probe agar posisi anatomi pada layar mirip atau identik dengan gambar sebelumnya. Lakukan hasil gambar Lakukan hasil gambar yang baru akan lebih mudah dibandingkan dengan hasil yang lama. Jadi maksudnya dokter ketika melakukan pemeriksaan yang pertama, pasien datang dengan pertama kali, dokter akan melakukan scanning, dokter bisa men-setting dari mulai gain, dari mulai frekuensi, mulai hasil pemilihan probe-nya, semuanya dokter bisa setting dan save. Nah, B-mood-nya juga dokter bisa setting dan save tapi aktifkan untuk follow up tool-nya tersebut. Nah, kemudian pasien akan kontrol mungkin 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian dokter bisa memanggil lagi recall hasilnya, maksudnya recall nama pasien atau ID pasien. Nah, di sini dokter tidak perlu lagi untuk men-setting lagi karena settingannya akan disesuaikan seperti settingan yang lama. Jadi follow up tool tersendiri adalah panduan yang sangat cerdas untuk scan ulang di tempat yang sama sehingga perbandingan kondisi pasien lebih akurat dan pasien juga tidak akan merasakan kebingungan. Dengan begini, dokter bisa juga membandingkan hasil pemeriksaan yang lama dengan yang baru, apakah kondisi pasien jauh lebih baik atau makin memburuk. Dengan begini, dokter bisa memberikan penjelasan kepada pasien, oh kondisi pasien tersebut adalah sudah mulai membaik Pak, atau Ibu, atau mungkin kondisinya, oh maaf kenapa kok tendonnya seperti ini, kenapa lebih parah, apakah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi dokter sangat terbantukan sekali dengan menggunakan software ini, karena dengan begini dokter bisa lebih meyakinkan pasien hasil yang lama dengan hasil yang pada saat sekarang dilakukan pemeriksaan. Jadi dokter, dua fitur yang sudah saya jelaskan adalah mengenai shoulder diagram dan juga follow up tool. Ini sudah ada di Voluson Family. Oke, jadi dokter bisa menggunakan fitur-fitur ini pada saat dokter memang membutuhkan atau beberapa diagram-diagram tool yang lain yaitu seperti lung shoulder atau mungkin dokter bisa menggunakan dengan shoulder diagram dan lain-lainnya. Dengan begitu dokter sangat terbantu, hasil pemeriksaan dokter bisa review atau bisa save dengan lebih dari satu foto ataupun scene. Dan di sini juga dokter dengan menggunakan fitur dari follow up tool, dokter bisa membandingkan hasil pemeriksaan yang lama dengan yang baru. Baiklah, sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Dan jangan lupa, selalu ingat USG, ingat MHJ, bantu like, subscribe, dan komen karena komen Anda sangat bermanfaat untuk channel kami yang selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.